Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Itu semua adalah peluru meriam jiwa stasioner. Meskipun taktik pembuatan Huo Yuhao yang baru diteliti telah membantu mengurangi biaya pembuatan peluru ini, itu masih mahal. Untuk meluncurkan beberapa ratus peluru sekaligus, Huo Yuhao menoleh dan tersenyum pada Hecha itu. Dia berkata, "Kakak senior, jangan khawatir tentang ini. Kita tidak akan rugi. Alat jiwa pengintai udara memiliki kemampuan untuk menghindari serangan. Jika kita tidak menghamburkan peluru, itu mungkin tidak cukup untuk menghancurkannya." Saat mereka berbicara, ledakan yang memekakkan telinga dapat terdengar dari langit yang jauh. Beberapa bola api muncul. Karena itu tengah hari, bola api tidak terlalu jelas. "Kita pukul mereka!" Hecha itu mengayunkan tinjunya dengan gembira. Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Kita telah berhasil membersihkan semua 100 alat jiwa pengintai di sekitarnya. Kakak senior, pimpin Legiun Instruksi Jiwa Benteng untuk membereskan kemah yang baru saja aku ambil. Aku telah meninggalkan banyak rampasan untuk kalian di sana." Alat jiwa pengintai udara tidak berguna bagi Huo Yuhao. Mereka tidak berguna untuk misi yang dipimpinnya. Bahkan Huo Yuhao mungkin lebih baik daripada semua alat jiwa pengintai ketika datang ke pekerjaan pengawasan dan pengintaian. Namun alat jiwa di camp berbeda. Itu semua adalah senjata berat berkualitas tinggi, buah dari kerja dan penelitian yang telah dilakukan Kekaisaran Ryu. Bahkan alat seperti ini biasanya mengandung sumber daya berharga seperti botol susu tersegel. Itu juga harus memiliki banyak peluru meriam jiwa stasioner. Bahkan jika daerah ini tidak memiliki alat jiwa terkuat, mereka masih harus memiliki sumber daya yang melimpah. Setelah mendengarkan kata-kata Huo Yuhao, Hecha itu segera mengerti apa yang dia maksud. Setelah itu ia dengan gembira memimpin Legiun Instruksi Jiwa Benteng untuk mengumpulkan rampasan mereka. Namun bukan hanya dia yang keluar, BB juga pergi dengan Legiun Instruksi Jiwa Sekte Tang. Meskipun ketiga legiun telah berlatih untuk waktu yang lama, mereka masih belum bertempur dalam kapasitas mereka sebagai instruksi jiwa. Karena ini sudah merupakan kemenangan yang pasti bagi mereka. Akan baik bagi mereka untuk pergi keluar dan mengalami pertempuran. Ini juga akan menjadi cara baik bagi mereka untuk meningkatkan kemampuan. Hasilnya adalah sesuatu yang sudah lama diharapkan semua orang. Tidak ada hasil lain yang mungkin ketika 5.000 prajurit normal bertemu dua Legiun Instruksi Jiwa di bawah instruksi Hecha itu dan BB. Legiun Instruksi Jiwa Sekte Tang dan Legiun Instruksi Jiwa Benteng hanya menggunakan peluru meriam jiwa stasioner, sinar jiwa, dan barang-barang serupa lainnya untuk menghabisi para prajurit. Seluruh pertempuran hanya memakan waktu kurang dari 20 menit dan seluruh pasukan dari 5.000 tentara dilenyapkan tanpa perlindungan alat jiwa. Para prajurit ini hampir tidak memiliki kemampuan di medan perang. Ketika mereka menghancurkan tentara dan mengumpulkan rampasan, Huo Yuhao sudah memerintahkan Legiun Instruksi Jiwa Artileri Berat untuk kembali ke Demi Plan Spektral. Yang terbaik bagi mereka untuk kembali dulu karena mereka adalah pasukan yang paling lambat. Setelah mereka kembali, akan lebih mudah bagi Huo Yuhao untuk membuat langkah selanjutnya. Meskipun itu cukup membosankan untuk membongkar senjata berat, Legiun Instruksi Jiwa menemukannya relatif mudah dengan bantuan benteng skala medan. Huo Yuhao meraih tangutong saat keduanya melayang di udara. Huo Yuhao mengamati proses pembongkaran sambil menggunakan energi spiritualnya untuk mendeteksi gerakan musuh di kejauhan. Tang Wutong tersenyum. Sepertinya tidak terlalu sulit untuk berurusan dengan Kekaisaran Ryu. Huo Yuhao menjawab, "Ini hanya awal." Selain itu, ledakan di udara sebelumnya pasti telah memperingatkan camp-camp terdekat lainnya. Bantuan mereka mungkin terlambat karena tindakan pencegahan yang harus mereka ambil dan jarak yang jauh dari camp mereka ke camp ini. "Kita harus pergi begitu aku mendeteksi pergerakan dari mereka." Tang Wutong bertanya, "Lalu apa yang kita lakukan dengan peralatan yang tidak bisa kita bawa tepat waktu?" Huo Yuhao tersenyum dan menjawab, "Kita tentu akan menghancurkannya. Kita tidak bisa meninggalkannya untuk mereka gunakan." Tang Wutong berkata, "Baiklah, jika bala bantuan mereka tiba, mereka mungkin akan kalah dari kita." Secara logis, Kekaisaran Ryu tidak akan mendirikan camp alat jiwa mereka dengan rentang yang tumpang tindih. Karena itu jika camp-camp lain
tidak dapat mencapai daerah di sini, para istri jiwa mereka tidak akan memiliki peluang melawan kita. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, kita tidak bisa menganggap semua itu seperti itu. Pertama, kita tidak bisa kehilangan siapapun. Kita hanya memiliki jumlah orang ini, karenanya aku tidak bisa mengambil resiko dalam hidup mereka. Bahkan tidak satu pun dari mereka. Aku lebih suka kita kehilangan beberapa rampasan daripada memberi musuh kesempatan untuk memberikan kerusakan pada kita. Selain itu, ada juga kemungkinan kita terlibat dalam pertempuran dan kehilangan kesempatan untuk mundur. Ini dekat dari garis depan, jadi pasti ada banyak pasukan dari Kekaisar Ryu di sekitar. Begitu kita terjebak dalam pertempuran, rencana kita akan gagal. Karena itu kita harus menyerang dan segera pergi. Kita harus memastikan tidak ada yang tahu profil pasukan kita. Musuh tidak dikenal seringkali merupakan musuh yang paling menakutkan. Tujuan utama kita adalah memberikan tekanan pada Kekaisar Ryu. Oh, mereka di sini. Huo Yuhao dengan sungguh-sungguh memberi sinyal untuk mulai mundur. Orang-orang di Sekte Tang menghabiskan begitu banyak waktu bersama. Karena Huo Yuhao telah menjadi master tipe kontrol utama selama ini, mereka bereaksi sesuai dengan perintahnya tanpa ragu-ragu. Setelah mengambil semua yang telah mereka bongkar, benteng segala medan mulai menembakkan sinar jiwa pada alat jiwa yang tidak dapat mereka bawa. Dalam waktu singkat mereka mengubah kem alat jiwa menjadi reruntuhan. Sementara itu, Huo Yuhao pergi dengan Tang Wutong ketika mereka kembali ke hutan untuk menjaga gerbang spektral. Meskipun benteng segala medan tidak bisa bergerak cepat Legiun Jiwa Sekte Tang yang dalam penerbangan, mereka tidak jauh lebih lambat. Dari udara, benteng pada dasarnya adalah bola metalik raksasa yang berlari dengan kecepatan yang sangat cepat dengan 8 kaki panjangnya. Tidak ada medan yang bisa menghentikan mereka untuk maju. Tak lama mereka semua tidak terlihat ketika bala bantuan Kekaisaran Ryu tiba. Yang akan mereka lihat hanyalah puing-puing. Setelah memasuki hutan, benteng menghilang ke pintu hitam. Ketika 9 pintu tertutup, semuanya menjadi tenang seperti sebelumnya, seolah-olah Legiun tidak muncul sama sekali. Huo Yuhao telah pergi ke Demiplane Spektral bersama dengan mereka semua. Meskipun dia telah berlatih taktik militer dalam rencana prajurit tertinggi, apa yang telah ia pelajari adalah taktik berbasis individu. Ketika datang untuk mengendalikan sejumlah besar pasukan, dia tahu dia tidak bisa dibandingkan dengan Jushi. Kesenjangan antara dia dan Jushi tidak dapat diatasi. Namun dia percaya bahwa dia mampu melakukannya dengan bantuan kemampuannya yang kuat dan Demiplane Spektralnya. Ini terlihat dari kemudahan yang mereka dapat untuk memenangkan pertempuran sebelumnya dan mundur setelah mendapatkan kemenangan. Namun ia masih percaya pada perlunya meninjau kembali apa yang telah mereka lakukan dengan baik dan apa yang dapat mereka tingkatkan. Ini diperlukan bagi mereka untuk tampil lebih baik selama pertempuran berikutnya. Ketika semua orang berkumpul di puncak bukit di dalam Demiplane Spektral, semua orang bisa melihat kegembiraan yang terlukis di wajah masing-masing. Ini bukan hanya pasukan pertama yang Huo Yuhao pimpin, tetapi juga pertama kalinya Sekte Tang bertarung dalam pertempuran. Ketiga Legiun Jiwa telah berpartisipasi dalam memamerkan kemampuan mereka yang berbeda di medan perang. Faktanya, mereka tidak dapat menunjukkan kemampuan mereka karena lemahnya lawan mereka. Namun demikian, kehancuran yang mereka sebabkan dan sumber daya yang mereka rampas telah memberikan semangat tim yang besar. Ketika mereka meninggalkan Sekte Tang untuk misi ini, sebagian besar ruang penyimpanan mereka telah digunakan untuk membawa sumber daya yang akan mereka gunakan untuk pertempuran yang sebenarnya. Dan dengan keadaan ini, Yuhao ingin menggunakan jarahan dari pertempuran mereka sebelumnya sebagai sumber daya mereka untuk pertempuran berikutnya. Mereka telah berhasil menjarah sejumlah besar jatah dari Kekaisaran Ryu dalam pertempuran sebelumnya. Jatah ini cukup untuk bertahan lama. Selain itu, mereka juga dapat memperoleh beberapa jenis alat jiwa. Apa yang tidak dapat mereka bawa pada waktunya hancur total. Kekaisaran Ryu pasti menderita kerugian besar. Yuhao, itu benar-benar pertempuran yang luar biasa. Jika kita terus begini, kita akan kaya. Apa target kita selanjutnya? Apakah kita akan fokus pada area berikutnya di mana alat jiwa ditempatkan? Jika kita dapat menghancurkan semua area yang didirikan oleh Kekaisaran Ryu di luar pegunungan Mingdo, aku yakin kita bisa memberi ketakutan jauh ke dalam jantung Kekaisaran Ryu. Pada saat yang sama, Kekaisaran Starlo akan dapat membantu kita mendapatkan perhatian dari ujung yang lain. Eca itu
Tidak bukan lagi adalah salah satu individu yang paling bersemangat di antara yang lain. Dia jelas telah melupakan ketidakbahagiaannya dengan penggunaan peluru-peluru meriam jiwa stasioner karena dia adalah orang utama yang bertanggung jawab atas logistik dan persediaan. Dia sekarang merasa seperti orang kaya. Huo Yuhao menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, kita tidak datang ke sini untuk menyerang instalasi seperti itu. Meskipun kita memiliki kekuatan untuk menghancurkan semua alat jiwa yang terpasang ini, itu tidak diragukan lagi akan mengekspos keberadaan kita. Selain itu, aku yakin Kekaisar Ryu memiliki kemampuan untuk melawan skenario ini. Jika kita terlalu asik dalam pertempuran ini, kita pasti akan kalah pada suatu saat. Karena seberapa kecil unit kita tidak mampu kehilangan siapapun. Karena itu, kita tidak boleh memberi mereka kesempatan untuk menangkap kita. Kita harus segera mundur, segera setelah kita menyerang. Dan kita harus melakukannya dengan cara yang bersih dan cepat." Ece itu terkejut dengan jawaban Huo Yuhao. "Jadi, kita menyerah di medan perang ini, kita tidak melanjutkannya?" Huo Yuhao mengangguk dan berkata, "Kita perlu mengadopsi perspektif makro. Tujuan kita adalah untuk mempengaruhi seluruh perang, bukan sembarang lahan kecil. Keuntungan terbesar kita adalah kecepatan. Dengan mengangkut semua orang dalam demi spektral, aku dapat membawa semua orang ke sudut manapun dari Kekaisar Ryu dalam waktu 2 hari. Karenanya, strategi terbaik kita adalah menyerang mereka di berbagai bagian Kekaisar Ryu. Itu akan menjadi pertempuran yang kalah bagi kita jika kita bertarung langsung dengan mereka." Bebe mengangguk setuju. "Adik junior, kita benar, kita tidak bisa terlalu puas dengan kemenangan kecil. Kita perlu merentangkan medan perang di seluruh Kekaisaran Ryu agar mereka merasakan rasa sakit yang akan kita berikan kepada mereka. Kita harus membuat mereka panik dengan menyerang bagian mereka yang paling rentan. Ini akan memungkinkan kita untuk menciptakan jumlah peluang terbesar dan pada saat yang sama memberi mereka jumlah ketakutan terbesar. Selama kita dapat mempengaruhi fondasi kekaisaran mereka dan mengancam kekuasaan mereka, kita akan mencapai tujuan kita." Susan si berkata, "Yuhao, kamu adalah panglima kami. Semua orang di sini adalah anggota keluarga kita. Kamu tidak perlu bersikap terlalu sopan. Beritahu kami kemana kamu ingin kami pergi, dan kami akan mengikuti perintahmu tanpa ada keluhan. Mari beri pelajaran pada Kekaisar Ryu dan tunjukkan pada mereka apa yang terjadi ketika mereka mengacaukan kita." Huo Yuhao menunjukkan senyum tipis. "Kita semua harus beristirahat dulu dan memulihkan apa yang telah kita keluarkan sebelumnya. Aku juga akan beristirahat sebentar sebelum berangkat ke lokasi berikutnya. Kali ini aku ingin bermain catur melawan Kekaisar Ryu. Aku ingin mereka menerima berita bahwa seluruh kekaisaran sedang diserang di banyak tempat pada waktu yang bersamaan." Meskipun Huo Yuhao telah menghabiskan sedikit energinya, itu tidak terlalu signifikan. Dia pergi berkultivasi dengan Tang Wutong, sedangkan yang lainnya pergi untuk pertemuan dengan atasan dalam legiun mereka untuk melakukan review setelah aksi. Di Kekaisaran Tianhun, Jushi mengambang di udara tanpa suara rasa dikelilingi oleh lautan api merah. Legiun Istri Jiwa Phoenix ditempatkan di sekitarnya saat mereka berusaha melindunginya dari bahaya. Saat Jushi melihat ke kejauhan, sepertinya pikirannya telah melayang. Sudah lama sejak seluruh pasukan telah dipindahkan, namun Jushi masih merasa sangat gelisah. Alasan kegelisahannya sederhana. Itu adalah karena orang itu. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau. Karena aku kan selalu menemanimu.